Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, ibu-ibu, para ummahat, serta adik-adik sekalian seluruhnya, kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah. Kita bisa kembali bermajelis sesuai dengan jadwal yang sudah disebarkan. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya hanya melengkapi apa yang sudah kita dapatkan tadi dari ilmu. Kalau pembahasan fikih itu butuh ekstra fokus, karena ada khilaf, ada pendapat, ada dalil yang banyak, kaidah dan seterusnya. Ya, maka saya untuk melengkapinya memberikan materi yang lebih ringan supaya hadirin sekalian bisa mengurangi tensinya dari yang berat, jangan ditambah yang lebih berat. Biasanya orang kalau sudah makan berat, makannya yang ringan. Nah, jadi saya tambahkan apa yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang beberapa hal yang terkait dengan masalah saling mencintai dan ukhuwah fillah. Sudah kita sebutkan contoh pada pertemuan yang lalu. Maka dalam pertemuan hari ini kita coba sedikit mentadabbur dan tafakkur serta ta'ammul ayat yang paling sering kita dengar kalau berbicara tentang ukhuwah. Ini hanya mengingatkan dan sekaligus mungkin ada beberapa hal yang penting untuk ditelaah lebih jauh terkait dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Dalam surat Al-Hujurat. Ayat ini ketika Allah berbicara innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka berarti ukuran keimanan itu juga sesuai dengan kadar ukhuwah kita. Karena itu tadi sudah didahului pendahuluan oleh Ustaz kita, Ustaz Nasrul Haq, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika pintu surga dibuka, amalan kebaikan siap untuk diterima, itu sampai ditangguhkan oleh Allah karena
kadar ukhuwahnya belum bagus. Kadar ukhuwahnya tidak diterima. Ya, menunjukkan ukhuwah itu bagian dari kesempurnaan iman. Kemudian perkara sebaliknya, kalau ukhuwah itu menjadi dasar atau ukuran keimanan, maka seorang muslim hendaknya menjadikan seluruh hubungannya dengan manusia itu dibangun di atas al-iman. Karena itu dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang ukhuwah, tapi kebanyakannya ukhuwah yang bersifat nasab, yakni hubungan darah. Tapi ayat ini berbicara tentang hubungan yang lebih daripada hubungan nasab. Karena hubungan nasab itu berhenti di dunia. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat, seperti misalnya ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi, dan seterusnya. Nanti pada hari kiamat manusia akan berlepas diri bahkan dari nasabnya yang paling dekat, ibunya, bapaknya, saudaranya, istrinya, dan seterusnya. Tapi yang bisa bersamanya sampai di akhirat adalah ukhuwah imaniyah, hubungan karena keimanan. Nah, maka saya ulangi, hendaknya seluruh hubungan yang kita bangun, mulai dari hubungan yang paling kecil sampai hubungan yang paling besar, itu hendaknya dibangun di atas nilai iman. Kalau tidak, maka hubungan itu nanti menjadi sumber permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, bersahabat karib, itu pada hari kiamat nanti sebagian mereka kepada sebagian yang lain menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Nah, berarti seluruh hubungan kita harus dibangun di atas keimanan, supaya dengan keimanan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan sekedar dibangun karena hubungan kepentingan bisnis, kepentingan suara, kepentingan macam-macam. Tapi sebagai seorang mukmin, kepentingannya karena dia ingin memperbaiki imannya. Nah, karena itu tadi sudah disebut, ya. Dan keimanan menurut yang kita yakini, keimanan menurut Ahlus Sunnah, bahwa keimanan itu harus diyakini dalam hati, diikrar dan diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka berarti keimanan itu tidak cukup kalau hanya dalam hati dan ucapan. Karena itu dalam banyak hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ukuran keimanannya itu amalan zahir, karena itulah yang mampu kita nilai amalan yang zahir. Seperti tadi hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, maka ini disebutkan sebagai kadar ukhuwah yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Kadar ukhuwah yang paling rendah, bahwa seorang muslim itu dimanapun dia berada, kalau dia muslim, maka manusia yang lain akan selamat. Tidak ada gangguan, tidak ada mudarat. Apakah dia di tanwir, di al-ihsan, di bulan sekalipun, tidak ada yang terganggu dengannya. Itu kadar ukhuwahnya karena keimanannya. Tidak ada orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Itu kadar yang paling rendahnya dari ukhuwah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga yang paling ringan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian memasak, kalau tidak banyak makanannya, kambingnya cuma 1, tidak bisa 10, apanya yang diperbanyak? Kuahnya. Tujuannya supaya tidak mengganggu tetangga. Karena kalau kita masak, apalagi masak yang enak, tercium baunya, berarti baunya itu sampai di hidungnya, maka dia akan terganggu kalau hanya mencium baunya, tidak menikmati dengan lidahnya. Itu gangguan. Sampai segitunya agama kita dan Nabi kita mencontohkan demikian. Bagaimana kalau yang lebih daripada itu? Walaupun kita kebanyakannya tidak pernah merasa, atau kurang merasa, atau merasa tapi menganggap biasa-biasa saja. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya sedang kelaparan. Kenapa? Karena itu mengganggu. Itu kadar ukhuwah. Al-mu'min man amana an-nasu min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin adalah orang yang apabila manusia itu aman dari lisannya dan tangannya. Jadi orang mukmin itu membawa keamanan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika tiba di tempat yang baru di Mekah, yang paling pertama dia minta kepada Allah adalah aman. Rabbi jal hadzal balada amina. Sebelum minta rezeki, sebelum pekerjaan-pekerjaan yang lain, aman. Jadi kalau yang tinggal di situ orang mukmin, maka dipastikan tempat itu akan aman kalau benar imannya. Makanya dijadikan ukuran keimanan. Sampai seperti tadi mengucapkan salam, didoakan lagi keselamatan. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, karena waktu tidak terbatas. Yang kedua, fa'aslihu baina akhawaikum. Ayat ini
dimulai sebelumnya dengan 2 kali kalimat fa aslihu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu, dan seterusnya. Fa in fa'at fa aslihu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Menunjukkan bahwa ini yang penting, bahwa orang berukhuwah itu bukanlah tanpa masalah, tanpa problem. Karena itu kalau dibahasakan kebersamaan itu indah, jangan dibayangkan kebersamaan itu indah tidak ada masalah. Tapi yang indah itu karena ada masalah. Tapi diselesaikan masalah itu dengan iman. Makanya Allah mengatakan fa'aslihu. Kenapa? Karena sebelumnya ada masalah. Permasalahannya sahabat sampai saling berperang, saling berbunuhan. Adakah yang lebih besar daripada saling berbunuhan? Kalau kita mungkin baru baku bombe, baru baku tahdir, baru larang pengajiannya, itu belum seberapa. Tapi sahabat sampai saling berbunuhan. Tapi ketika ada semangat iman dan semangat ukhuwah, selesai. Iya. Karena itu saya sebutkan sebuah kisah ya. Mana banyak kisah yang ingin saya sebutkan. Karena ini kadang penting ya. Karena sebagian orang kadang terlalu baper. Terlalu baper. Kita tidak menunjuk siapapun, siapa tahu diri kita juga suka baper. Sehingga lama baru sembuh. Nabi SAW itu dengan Utsman bin Affan. Utsman apanya Nabi? Ya mantunya Nabi. Bahkan bukan mantu sembarang. Dikatakan Dzu An-Nurain. Karena Nabi menikahkan 2 anak perempuannya kepadanya. Setelah menantu pangkat 2. Menantu pangkat 2. Apa? Menantu pangkat 2. Oh ya. Menantu pangkat 2 kata Ustaz Ibnu. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan adiknya namanya Ummu Kulsum. Apa yang kurang? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengutus Utsman menemui orang-orang kafir Quraisy. Ketika beberapa hari tidak pulang, dikhawatirkan terbunuh, Nabi menghamparkan tangannya untuk berbaiat dengan atas nama Utsman. Sampai dikenal dengan namanya Baiatur Ridwan. Utsman ini punya saudara sesusuan. Namanya Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarh. Awalnya dulu dia Muslim, sampai sempat menulis wahyu. Tapi kemudian murtad. Kemudian kembali ke Mekah, bergabung dengan orang-orang musyrik. Sampai kemudian membeberkan semua rahasia Nabi dan kaum muslimin. Ini pengkhianatannya luar biasa. Sampai kemudian terjadi namanya perang Ahzab, perang Khandaq, perang yang paling melelahkan bagi Nabi dan para sahabat. Pemicunya dan provokatornya ini orang Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh. Ketika Nabi berhasil membebaskan Mekah,
Maka orang ini masuk dalam DPO. Pokoknya dapat orang ini dimanapun, bahkan sampai berlindung di Ka'bah pun harus dibunuh. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika terjadi pembebasan Mekah, dia sudah khawatir. Maka dia mencari Utsman bin Affan. Ketika dia dapat, langsung dia ambil tangannya Utsman. Wahai Utsman, tolong saya. Tolong minta ampunkan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Utsman ya orangnya lembut, ini saudara sesusuannya, maka dibawa ke hadapannya. Dalam keadaan dia sangat malu menyampaikan hal seperti itu. Tapi karena ini saudara sesusuannya, ya, maka dia sampaikan. Ketika dia sampaikan, maka Nabi pun diam, tidak menjawab. Lama diam. Karena ini kan sudah DPO. Sekarang bukan lagi DPO, sudah ditemukan. Diam, semua juga sahabat diam, hening. Sampai dikatakan seandainya ada bukan lagi kacamata yang jatuh, kalau rambut pun jatuh terdengar, saking heningnya. Kan orang semuanya menunggu apa keputusan Nabi. Ya. Tetapi ya Allah mentakdirkan kebaikan baginya. Maka Nabi pun memaafkannya. Setelah Nabi memaafkan, cepat-cepat Utsman ambil dia bawa pergi. Setelah pergi, Nabi mengatakan, kenapa di antara kalian tadi tidak ada yang bertindak? Sahabat mengatakan, bertindak apa ya Rasulullah? Ya dia DPO, sudah ditemukan. Umar, namanya Umar. Siapa yang tidak kenal Umar? Ya Rasulullah, kenapa tadi kamu tidak memberikan isyarat? Kalau ada isyarat, sudah lepas kepalanya. Nabi SAW mengatakan, Nabi itu tidak boleh berkhianat walaupun dengan isyarat. Itulah namanya seorang muslim, tidak boleh berkhianat walaupun dengan isyarat. Alhasil Nabi pun mendoakannya. Maka baik Islamnya, dan nanti di zaman Khalifah Utsman dia menjadi panglima perang, sehingga Islam tersebar di benua Afrika. Ini kan memaafkan. Sampai orang yang seperti itu masih ada jalan untuk dimaafkan. Apalagi kalau hanya urusan yang ya, lebih rendah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya, kejadian seperti itu. Jadi fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara saudaramu. Makanya orang yang terbaik adalah orang yang bisa membuat islah. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bahkan dibolehkan berbohong demi untuk islah. Diharamkan namimah walaupun jujur, karena itu merusak.
Nabi maka menaik domba. Ustadz Ibnu begini bilang, Ustadz Lukman begini. Benar, mungkin saya mengucapkan seperti. Datang lagi kepada saya, Ustadz Ibnu bilang begini. Benar, ada rekamannya, bahkan mungkin ada tulisannya. Walaupun jujur, benar, tapi karena itu ada domba menjadi haram. Kenapa? Karena itu membuat kerusakan. Tapi walaupun dusta, asalnya haram tapi menjadi boleh karena ada perbaikan. Ustadz kirim salam Ustadz Lukman, padahal tidak. Datang lagi kepada saya, Ustadz Ibnu kirim salam, padahal tidak. Berbohong supaya mengurangi, apalagi tadi sudah jelaskan salam mengurangi apa yang ada dalam hati. Apalagi kalau ditambah lagi dengan usaha-usaha yang lebih daripada itu. Ustadz diajak makan malam di mana, pokoknya yang penting Ustadz sudah sampaikan, nanti kita tentukan tempatnya, datang juga ke yang satu dan seterusnya. Karena itu kebersamaan itu butuh kesabaran. Karena banyak masalah dan pasti ada masalah, butuh kesabaran. Bukankah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Sabar sama siapa? Sama orang-orang yang senantiasa ibadah hanya kepada Allah di pagi hari dan petang, demi mencari wajahnya Allah. Ini Nabi. Kemudian sahabatnya, orang-orang yang terbaik. Tapi disuruh sabar. Berarti ada masalah. Kalau tidak ada masalah kan tidak perlu orang sabar. Karena ada masalah disuruh sabar. Selama orang yang bersamamu itu beribadah hanya kepada Allah, apapun yang dia lakukan, walaupun menjengkelkan, walaupun membuat cepat banyak rambut putih, siapa yang paling banyak di sini? Ya. Bahkan walaupun kadang kita kehilangan materi, selama dia masih mukmin, apalagi ahlus sunnah, apalagi salafiyin, sabarkan dirimu kepada mereka. Karena itu lebih baik. Coba lihat, kalau kita ingin bepergian, kalau kita ingin cepat sampai di tempat tujuan, berangkat sendiri atau sama-sama? Pasti bilang berangkat sendiri. Karena kapan berangkat bersama-sama pasti lama. Coba kalau mau pergi pengantin, apalagi kalau ibu-ibu ikut, ummahat ikut, jam 9 janjinya, jam 10 belum siap. Sabar. Di perjalanan ada yang mau buang air, singgah dulu. Mau kencing, singgah lagi. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain kecuali sabar. Tidak mungkin dibilang tinggal mau kau pergi kencing, kita berangkat. Itu namanya bukan kebersamaan. Ya, jadi kebersamaan itu harus banyak tanazul. Banyak tanazul dari apa yang kita inginkan, demi menjaga persaudaraan. Kalau tidak pasti ribut terus. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Tinggal 2 menit.
Kita sempurnakan saja ayat. Apa tadi? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, pasti kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tujuan kita ibadah untuk meraih ketakwaan. Kita baru menyelesaikan ibadah puasa. Ibadah puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Maka kita berukhuwah, mengislah kalau ada masalah, tanazul kalau ada masalah, tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Supaya kalau bertakwa kita mudah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kalau hanya kasih sayang makhluk, satu Tanwir menyayangi Ustadz Ibnu, tidak ada apa-apanya kalau Allah sayang sama dia. Bahkan sebaliknya, satu Tanwir membencinya pun kalau Allah sayang pada dia tidak ada apa-apanya. Ya, maka tujuannya bertakwa supaya mendapatkan kasih sayang, bukan kasih sayang dari makhluk, tapi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah itu muncul kalau kita berkasih sayang. Ya, sebenarnya ada kisah yang menarik tapi waktunya sudah habis. Ya, sama tadi Ustadz ini masih banyak ya. Ya, ada sebuah kisah. Ketika Nabi Khalifah Umar Ibn Khattab mengutus sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerangi Romawi pada waktu itu, atau Persia. Panglima perannya Persia namanya Rustum. Persia pada waktu itu adalah negara yang paling besar di antara dua negara besar adidaya kalau seperti sekarang, seperti Amerika dan Uni Soviet. Ketika pasukan itu sudah mendekat, dibatasi oleh sungai namanya Sungai Tigris, maka Panglima Rustum, panglimanya Persia ya, itu mengirim utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin menguji ya, dan ini yang menarik dari masalah ukhuwah dan persaudaraan sekaligus tujuan persaudaraan. Maka utusan itu dititipi pertanyaan, apa tujuan kalian memerangi kami? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia kepada penghambaan kepada Allah. Itu tujuan kami. Yang kedua, kami kaum yang diutus oleh Allah untuk memberi keluasan kepada manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya negeri akhirat. Dunia ini sempit, kecil. Kami membebaskan manusia supaya manusia tahu luasnya akhirat. Ya. Kalau dunia ini dibagi-bagi, kaplingnya aja udah cukup. Tapi kalau akhirat tidak ada batasnya. Kemudian yang ketiga, kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari kezalimannya agama-agama kepada keadilannya Islam. Utusan itu kembali menyampaikan kepada Panglima Rustum, maka dia mengatakan tujuan yang luar biasa.
tapi kita uji. Jangan sampai itu tujuan panlimanya, dibawa panlimanya tidak begitu. Maka ditanya lagi panlima di bawahnya. Kalau tentara kan ada komandan ini, ada lagi di bawahnya, ada lagi di bawahnya. Jadi ditanya lagi di bawahnya. Namanya Musanna Ibnu Harithah. Apa tujuannya kamu memerangi kami? Maka dijawab dengan jawaban yang sama. Tanya lagi yang di bawahnya. Komandan peleton Mughirah bin Syu'bah. Jawabannya sama persis. Kemudian tanya lagi prajuritnya yang paling rendah. Yang sampai komandan-komandannya saja, prajuritnya tidak. Ditanya seorang sahabat yang mulia namanya Rabi' Ibn Amir. Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Maka mendengar jawaban itu, Panglima Rustum mengatakan, kekalahan sudah dekat dengan kita. Karena mereka kaum muslimin itu visi misinya dari komandan yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu sama. Nah, sekarang kalau saya tanya, mohon maaf ya, kalau saya tanya, apa tujuan kalian tinggal di Tanwir? Pasti jawabannya beda-beda. Saya datang karena cari akhwat. Saya datang karena mau jual beli kapling. Saya datang karena ada temanku di situ. Saya datang macam-macam jawaban. Kalau orang dahulu perang saja jawabannya sama. Apalagi kalau bukan perang. Ya, kita tidak begitu. Bahkan kadang kita satu pondok, jawaban pimpinan pondok beda dengan jawaban kepala sekolah. Bagaimana caranya orang percaya kita? Bagaimana caranya pendidikan kita bisa bagus? Ditanya lagi gurunya, lain lagi jawabannya. Apalagi kalau ditanya kekurangannya yang diungkapkan, kalah sebelum berperang. Ya itulah namanya kebersamaan. Mau kemana? Semua tadi rombongan menjawab ke pengantin. Sama kan? Kalau ada yang bilang mau ke mall, pasti bubar. Dari sini. Ya 1 menit lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya walaupun masih panjang, Panglima Rustum mengurangi pasukannya. Yang sebelumnya 200.000 pasukan, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya 30.000 orang. Dia mengatakan kepada salah satu panlimanya yang dibawanya, bawa pulang 50.000 pasukan, suruh jaga di kota, di ibu kota, karena kemungkinan besar kita akan kalah. Jadi baru pembicaraan pesiwornya sudah kalah. Kalau kita sekarang kan baru Palestina sembarang yang diposting. Iya. Biar gencatan senjata dibilang menang. Alhasil terjadi peperangan dan menang. Kalau usah kita panjang lebar cerita tentang peperangannya. Menang. Tapi yang berharga dari kebersamaan mereka, tujuan mereka itu berperang, mereka betul-betul laksanakan. Setelah mereka menang perang, mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa, harta rampasan perang. Hampir disebut oleh Imam Ibnu Katsir,
uang sakunya saja Raja Kisra, uang sakunya yang ditinggalkan karena lari, karena kalah perang, itu disebutkan 3 triliun keping. Banyak sekali. Satu keping, 1 dirham. Kalau dulu kan pakai dirham, pakai emas, itu ukurannya 4 lebih gram. Kira-kira berapa banyak emas yang ditinggalkan? Belum lagi mahkotanya. Mahkotanya itu bisa dipikul, bisa digerakkan kalau dipikul 5 orang yang kuat. Jadi kalau mereka itu rapat di tempat yang besar, dia yang masukkan kepalanya di bawah mahkota tersebut. Tidak bisa dia simpan di kepalanya. Tapi yang menarik, seluruh rampasan perang itu dibawa di kota Madinah tanpa ada yang kurang sedikit pun. Nah, itu yang menarik. Maka Umar mengatakan, alangkah berkahnya tentara ini. Mereka tidak mengambil sedikit pun, kecuali nanti sudah dibagikan. Maka ada salah seorang sahabat yang menyela, wahai Amirul Mukminin, pasukan itu begitu karena kamu juga tidak ada niatmu sedikit pun terhadap harta tersebut. Ini namanya kesamaan visi dan misi. Kenapa kita banyak bertengkar, berkelahi? Gara-gara bukan 3 triliun keping. 1 keping saja sudah ribut. Iya kan? Ada yang dapat amplop, ada yang tidak, sudah ribut. Kalau orang dahulu tidak, karena tujuannya sama. Nah, itulah namanya menjaga kebersamaan. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada para hadirin yang sempat hadir pada hari ini. Walaupun suasana pandemi, kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan, taat kepada aturan pemerintah, dan kepada panitia yang walaupun tadi sudah disampaikan juga sama Ustaz kita, guru kita Ustaz Ibnu, ya kami ucapkan jazakumullah khair atas segala usahanya. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja, bisa nanti lanjut dalam keadaan yang lebih baik, suasana yang lebih lebih mesra ya. Jangan suami istri saja yang mesra, bersahabat juga itu ada kemesraan, ada pertautan hati. Kita sudah sebutkan kemarin kisahnya kisahnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena itu yang paling kuat. Kalau hati sama, tujuannya sama, bahkan walaupun badan tidak sama, seperti tadi bisa mengirimkan salam. Tapi kalau hati tidak sama, walaupun badan sama, ketemu cuek saja, tidak senyum, padahal senyum itu adalah sedekah. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, qul kama tasma'un, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.